Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diandrawan dengan NIM 24030 45055. Oke, di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yaitu tentang Open System Interconnection. Slide pertama, pengertian dan tujuan. Model MOSI, Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Tujuan Open System Interconnection yaitu 1. Menjadi standar komunikasi jaringan antar perangkat yang berbeda. 2. Membantu memahami proses kerja jaringan komputer. 3. Mempermudah perancangan dan pengembangan sistem jaringan. 4. Membantu proses troubleshooting atau analisis masalah jaringan. Yang terakhir, membagi tugas jaringan ke dalam lapisan-lapisan yang terstruktur. Dalam layer OSI ini ada 7, yaitu yang pertama physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data binar dikodekan dalam bentuk yang dapat ditransmisi melalui media jaringan. Sebagai contoh, kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Yang kedua yaitu network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IP. Yang ketiga, layer OSI yaitu transport layer. Ini untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Terus juga layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran dan pemeriksaan error serta memperbaikinya. Kemudian session layer OSI keempat yaitu session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini yaitu NetBIOS, yaitu suatu session interface dan protokol dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. NetBIOS atau NetBIOS Extended User Interface, yaitu suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Ada SFP atau Apple Talk Data Stream Protocol, PAP, Printer Access Protocol, yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan Apple Talk. Kemudian yang layer kelima yaitu presentation layer. Ini untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer level ini adalah perangkat lunak redirector atau redirector software, seperti layanan workstation atau dalam Windows NT dan juga network cell, semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol RDP. Selanjutnya layer OSI yang keenam yaitu application layer. Sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsional jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFC dan NFS. Sedikit menjelaskan yang bagaimana tadi dijelaskan yaitu CSMA atau CD, yaitu Carry Sense Multiple Access with Collision Detection atau sering disingkat menjadi CSMA atau CD.
adalah sebuah metode Media Access Control atau MAC yang digunakan oleh teknologi jaringan Ethernet. Dengan metode ini, sebuah node jaringan yang akan mengirim data ke node tujuan pertama-tama akan memastikan bahwa jaringan sedang tidak dipakai untuk transfer dari dan oleh node lainnya. Jika pada tahap pengecekan ditemukan transmisi data lain dan terjadi tabrakan (collision), maka node tersebut diharuskan mengulang permohonan pengiriman pada selang waktu berikutnya yang dilakukan secara acak atau random. Dengan demikian, maka jaringan efektif bisa digunakan secara bergantian. Selanjutnya CSMA atau CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance Protocol Contention pada jaringan yang bisa melakukan analisa kondisi jaringan untuk menghindari collision. Tidak seperti CSMA atau CD yang memakai pengaturan transmisi jaringan ketika terjadi collision. CSMA atau CA mengkonsumsi trafik karena sebelum ada data ditransmisikan, ia akan mengirim sinyal broadcast pada jaringan untuk mendeteksi skenario atau kemungkinan terjadinya collision dan memerintahkan semua perangkat untuk tidak broadcast. Selanjutnya, cara kerja model OSI yaitu yang pertama, informasi berawal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini, biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau Protocol Data Unit atau data saja. Yang kedua, setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Yang ketiga, segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Jadi kesimpulan pada presentasi saya yaitu Open System Interconnection merupakan model referensi jaringan yang terdiri dari 7 lapisan, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan peran-peran masing-masing. Dan dalam proses komunikasi data, model OSI membantu dalam memahami bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain secara terstruktur dan sistematis. Dengan adanya OSI, proses perancangan, pengelolaan, serta troubleshooting jaringan komputer menjadi lebih mudah dan efisien. Sekian presentasi dari saya, Edi Hendrawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.